Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi di Sintesa Pemilu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputaran penanganan pelanggaran yang terjadi di Bawaslu Kota Palu pada pemilihan dan pemilu tahun 2024. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan yang kompeten untuk menjelaskan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Wardianto, ST. Ya. Apa kabar, Pak Wardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin saya dapat informasi sempat sakit. Iya, begitulah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah lebih sehat. Nah, Pak Kodim, sebelum kita berbincang jauh terkait dengan substansi pembahasan kita terkait pelanggaran, mungkin bisa diperkenalkan dulu latar belakang Pak Kordif dari sekolah atau dan seterusnya. Ya. Sekaligus juga mungkin terkait dengan pengalaman kepemiluan. Nah, bisa dijelaskan dulu, Kodim. Ya, terima kasih. Selamat sore kepada sahabat Sintesa Pemilu Bawaslu Kota Palu. Jadi terima kasih tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwasanya untuk memperkenalkan diri. Jadi langsung saja, mungkin nama saya Wardianto, biasa disapa Wardi. Saya sebagai anggota Bawaslu Kota Palu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palu. Ya, terkait dengan pengalaman pemilu maupun pemilihan. Sebelum saya di Bawaslu Kota Palu ini, saya sempat juga menjadi panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan juga terkait dengan pendidikan. Saya berawal dari SD sampai dengan S1 itu menempuhnya di Kabupaten Banggai, tempat Banggai saya lahir. Baik. Seperti itu. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Berarti di awali di PPK. Ya, pengalaman kepemiluan itu tahun berapa itu PPK ya, dari pemilu 2019 saya sudah PPK. Waktu itu masih di Banggai. Sebelum di Banggai? Sebelum saya 2020 itu sudah pindah ke Palu dan sudah menetap di Palu. Dan 2024 kemarin, sebelum juga di Bawaslu, di pemilihan 2024 juga di PPK di Kecamatan Tatanga itu, Kota Palu. Seperti itu. Di tahun 2019 di Banggai, ya. 20 sampai sekarang di Kota Palu. Berarti hijrah ini ceritanya, ya, ini. Nah, ini menarik ini. Dari Banggai hijrah ke Palu. Nah, tapi saya tertarik dengan latar belakang pendidikan ini. Ini kan sarjana teknik ini. Ya. Nah, sarjana teknik pegang koordinator divisi pelanggaran. Ini kan nuansanya kan ilmu hukum sebenarnya ini kalau mau dibilang pelanggaran. Bagaimana rasanya Pak Korip membidangi divisi ini? Iya, sebenarnya memang secara keilmuan memang agak sedikit jauh dari persoalan divisi yang ada ini. Tetapi kembali lagi, proses yang ada di Bawaslu ini kan proses pengawasan dan juga bagaimana proses penanganan pelanggarannya dan sebagainya. Nah, ini juga kan ada juga di proses ilmu atau studi yang saya jalani begitu. Satu teknik ini seperti itu. Ada proses juga pengawasan pekerjaan dan sebagainya. Dan ada juga proses penanganan, bagaimana proses penanganan pelanggarannya gitu. Ada proses hukumnya juga yang bisa dijalani di tingkat
kejaksaan ataupun di BPK dan sebagainya, seperti itu. Baik, berarti latar belakang pendidikan ini tidak menjadi halangan ya, tentu menjadi semangat juga untuk terus belajar seperti itu Pak Gorip, atau bagaimana? Iya, jadi tidak menjadi penghalang dan juga sebagai semangat untuk belajar. Belajar kan kita khususnya pemilu dan pemilihan ini kan kita selalu belajar terkait dengan PKPU, Perbawaslu, sering-sering banyak membaca, mencari literasi ataupun ilmu-ilmu terkait dengan kepemiluan dan pemilihan. Insya Allah kita bisa melaksanakan tugas yang diberikan amanah ini, seperti itu. Oke, ini Pak Gorif kan jadi Koordif ini sudah 2 tahun ya, atau ya sekitar 2 tahun. Selama di Bawaslu selama 2 tahun itu sudah menangani perkara-perkara terkait dengan hukum ya. Nah, tertarik tidak sebenarnya mau sarjana hukum ini, mau kuliah hukum? Ya, jadi memang ya ada juga ketertarikan ya, mau sekolah hukum kembali ataupun ya bisa mungkin S2-nya ke hukum seperti Oke. itu. Tapi kan dengan belajar juga ini kita sedikit-sedikit juga dengan lingkungan Bawaslu, lingkungan teman-teman staf juga yang hukum, kita sudah sedikit banyak kita sudah belajar seperti itu. Jadi adalah ilmu-ilmu ya, seperti sahabat Nabi bilang kan, siapapun itu yang mengajarkan yang ilmu untuk kebaikan ya kita harus terima. Ya, tidak bisa betul. kita menganggap ini dia staf dan sebagainya, tidak, kita harus sama-sama belajar. Berarti secara tidak langsung ini lingkungan ini mempengaruhi juga kualitas kita seperti itu. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita berteman dengan penjual parfum, ya kita kebagian wanginya juga Pak Kodip. Iya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itulah Iya. kita. Jadi sarjana apapun itu tidak menjadi penghalang. Iya, intinya Oke. kita mau belajar intinya Ya. belajar seperti itu. Nah, Pak Kodip, berarti pada saat menjabat ini sudah mengawasi di pemilu 2024 dan pilkada 2024 Pak Kodip ya. Nah, sebagai anggota Bawaslu. Nah, ini di Bawaslu ini pelanggarannya seperti apa saja Pak Kodip, atau jenis-jenisnya itu apa saja di Bawaslu itu? Iya, kalau untuk jenis-jenis pelanggaran yang ada ya, yang pertama ada pelanggaran administrasi, terus ada pelanggaran terkait dengan pidana, dan juga ada pelanggaran terkait kode etik seperti itu. Nah, ini juga sudah semenjak mengawasi di pemilu dan pilkada ini atau pemilihan, ya alhamdulillah dari berapa teknis penyelenggaraan ini ya ada semua begitu, ada Ya. administrasinya, ada kode Sudah etiknya, dirasakan semua. ya ada pidananya seperti Nah, itu. Untuk pemilu 2024 dan pemilihan 2024 Pak Kodip, itu sudah berapa perkara yang ditangani oleh Bawaslu? Untuk pemilu sendiri itu dari total ada 5 laporan. Mungkin didekatkan Pak Kodip Ya. mic-nya. Ya, oke. Dari untuk pemilu sendiri itu data kita di penanganan pelanggaran itu ada dari total untuk pemilu itu ada 5 laporan. Oke. 5 laporan itu terbagi 7 laporan ya, maaf, 7 laporan itu terbagi dari 2 laporan, yaitu 2 temuan terkait kode etik penyelenggara, dan juga 5 laporan yang terkait dengan administrasi dan tindak pidana, itu masing-masing 1 dan 2 yang tidak diregistrasi. Oke. Terkait dengan temuan ini berarti maksudnya kita menemukan sendiri berarti Pak Kodip dari penyelenggara atau? Iya, terkait temuan ini kita kan ada penyelenggara, entah kita sendiri penyelenggara yang ada di Bawaslu Kota Palu ataupun penyelenggara ad hoc kita. Jajaran berarti ya, ya? jajaran ad hoc Oke. kita yang ada di kecamatan maupun tingkat kelurahan, desa, sampai dengan tingkat TPS. Seperti itu. Nah, untuk 2 temuan itu Pak Kodip tadi saya sempat mendengar ada kode etik ya. Ya. Itu siapa yang sebagai terlapor itu waktu itu Pak Kodip? Dua Dua kode etik ini, yang pertama yaitu adalah
jajaran kita sendiri. Jajaran sendiri? Ya, jajaran sendiri di Oke, Bawaslu Kota Palu, Kota Palu. yaitu tapi jajaran ad hoc. Ad hoc. Kita. Berarti di kecamatan ya? Iya, di kecamatan, yaitu ketua Panwascam, dan yang kedua itu adalah anggota KPPS ad hoc juga. Ad hoc juga. Yang Yang di TPS itu ya? TPS, ya. Oke. Seperti itu. Berarti Bawaslu ini menangani perkara ini tidak melihat dia jajaran kah, dia bukan jajaran. Tetap kalau misalnya itu sudah jelas dan terang benderang perbuatannya, bismillah begitu ya. Ya. Iya, Ini intinya ketua kan, Panwaslu ini. Aduh, Iya. menarik sekali nih. Di pemilu 2024 Pak Kodip ya? Terjadi itu ya? pemilu 2024. Oke. Kita beralih di pilkada Pak Kodip. Iya. Data pilkada. Itu ada berapa jumlah data temuan dan atau laporan itu? Ini untuk data pilkada ini sedikit banyak laporannya. Total laporan itu ada 142. 142 laporan. 142 laporan Oke. yang masuk. Itu ada 3 temuan dan juga ada 82 laporan yang masuk. Dan ya sekitaran itu ada juga 60 laporan yang masuk juga dari tingkat ad hoc tadi itu Pak Tingkat ad Mascam. hoc terima laporan 60. Iya. Jumlahnya 60. Ya, dari total ada 5 kecamatan. Oke, di 5 kecamatan sebarannya itu 60 laporan. Ya. Oke. Itu sepertinya baru tahun ini, tahun pemilu 2024 terjadi itu. Pemilihan di pemilihan 2024 terjadi itu. Untuk laporan sebanyak itu pokoknya. Kira-kira apa muatan laporannya sampai sebanyak itu? Ya, jadi ya ini melihat data penanganan pelanggaran yang kemarin-kemarin, memang di pemilihan 2024 ini memang sebesar itu atau sebanyak itu laporan yang masuk. Ini mengenai terkait dengan proses proses tidak memilih di TPS. Kebanyakan seperti itu ya. Ada yang lambat ke TPS, ada yang menggunakan KTP di TPS dan sebagainya. Seperti itu. Itu sih ya aduan-aduan laporan yang masuk sebanyak itu. Nah, ini saya mau tanya tadi, sempat dijawab tadi. Lambat ke TPS. Itu pelanggarannya bagaimana itu? Coba mungkin bisa Korif jelaskan ini. Iya, jadi lambat ke TPS ini apa kan, sisi pelanggarannya ini? Iya, jadi kan ada aturan bahwasanya di TPS ini kan kita proses mencoblos ini kan mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. 12 siang. Ya. Dalam range waktu ini pemilih ini datang mungkin sudah lewat daripada itu. Di luar waktu itu. Jadi TPS sendiri sudah tutup. Nah, ini kan sesuai dengan aturan gitu. Nah, disitulah bahwasanya pelapor ini ataupun orang yang tidak datang memilih ini menganggap hak pilihnya dihilangkan. Padahal Ya. dia yang Gitu. dia yang tidak ke TPS atau Iya. dia sudah ke TPS, lihat antrian yang panjang terus dia pulang karena Iya. bosan. Begitu. Wah. Saya juga seperti itu karena mungkin malas mengantri karena panas dan sebagainya, karena kan ini kan TPS kita kan tidak tahu. Yeah. Ada yang mungkin di lapangan, Oke. yang cuma tenda dan memang tendanya terbatas khusus untuk TPS saja. Oke. Mengantri mungkin panas lama, balik dulu istirahat, Nah. makan, tidak ditahu ternyata sudah lewat waktu. Sudah lewat waktunya. Waktu pencoblosan. Padahal kan dia di ketentuan jelas jam 7 sampai jam 12. Jam 12. Nah, itu yang sebenarnya waktu yang dimanfaatkan oleh pemilih DPT untuk menyalurkan hak pilihnya, Pak Kodip. Nah, mengetahui isi laporannya seperti itu bagaimana tanggapan Bawaslu atau tanggapan Panwas pada waktu itu? Ya, sesuai dengan laporan waktu itu, ya kita di jajaran Bawaslu dan juga jajaran ad hoc Panwascam ini langsung prosesnya menelusuri, melakukan penelusuran. Nah, bahwasanya bagaimana kebenarannya ini, apakah seperti yang diadukan atau bagaimana, seperti itu. Yang jelas semua laporan yang masuk kita prosesnya ditelusuri dulu, gitu. Kita tetap menerima selama itu belum masuk daluarsanya, ya kita tetap menerima gitu dan melakukan penelusuran. Nah,
Dan tidak sedikit juga yang datang di Bawaslu itu Pak Kordip, dia tujuannya bukan untuk melapor, justru ada yang ingin sekedar mencurahkan dia punya isi hati saja. Jadi semacam tadi itu, orang yang tidak ke TPS karena lambat bangun lah atau terlalu apa, itu yang semuanya ditumpahkan di Bawaslu. Apa namanya, kegelisahan itu. Seperti halnya juga ada yang tidak dapat C pemberitahuan. Nah, itu juga sebenarnya mereka pada intinya tidak melapor, hanya ingin cerita saja ke Bawaslu. Berarti Bawaslu menanggapi hal seperti itu juga, atau langsung menjadikan itu sebagai laporan, atau dilihat dulu apakah pelapor masyarakat ini mau melapor, ditangani, atau masyarakat ini tidak melapor, didengarkan keluh kesahnya, seperti itu, Pak. Ya, jadi kita harus dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh pelapor gitu. Terkait seperti tadi lambat datang ke TPS, tidak mendapatkan C pemberitahuan dan sebagainya, penggunaan KTP dan sebagainya. Jelas kita ini dulu mempertanyakan bagaimana detail yang proses yang diadukan atau yang mau dilaporkan ini, seperti itu. Ya, kalau macam memang itu menjurus kepada ataupun ada dugaan pelanggarannya, maka kita terima sebagai laporan, seperti itu. Tetapi kalau tidak, kita akan jadikan informasi awal untuk kita jadikan ini untuk kita telusuri lebih lanjut lagi. Gitu. Ya, yang berarti yang dapat saya simpulkan di sini, apabila masyarakat datang ke Bawaslu untuk melapor, dilayani sebagaimana mekanisme pelaporan. Ya, kalau mekanisme tetap kita layani sesuai. Nah, apabila ini masyarakat datang ke Bawaslu hanya menyampaikan informasi, Bawaslu melakukan penelusuran, begitu Pak Gede? Ya, jadi menjadikan informasi awal di kita, dugaan pelanggaran. Oke, berarti dalam sebaran di kecamatan tadi itu akan ada 60 laporan. Nah, dalam 60 laporan itu semuanya berkaitan dengan peristiwa yang ada di hari H saja Pak Korip, di pungut hitung saja di 27 November berarti itu untuk laporan itu. Untuk itu memang lebih banyak memang pada proses hari H itu hari H pemilihan itu atau pencoblosan itu lebih banyak pelaporannya terkait itu. Sebetulnya ini menarik Pak Kordif, pada saat tahapan yang sebenarnya kita anggap sebagai tahapan yang rawan, yang krusial seperti kampanye, ya tentu di tahapan yang pasca pungut hitung lah yang banyak laporan. Ini sebenarnya bentuk sebagai evaluasi juga, ini apa yang sebenarnya yang ada celah sampai banyak laporan dan banyak yang tidak tersalurkan hak pilihnya. Nah, berarti di laporan yang ada di kecamatan itu 60. Untuk di Bawaslu Kota sendiri sekitaran 80-an. Berarti betul juga sih. 142 tadi ya totalnya. Berarti 82. Iya. Sekitar 82. Berarti hampir didominasi oleh laporan pasca pungut hitung. Iya. Berarti Pak Kordif. Nah, dalam menghadapi situasi yang seperti itu, apa sih sebenarnya langkah Bawaslu atau tips Bawaslu atau arahan dari pimpinan termasuk Pak Kordif langsung menghadapi masyarakat yang begitu banyak datang ke Bawaslu? Apa pesan yang disampaikan kepada jajaran sekretariat waktu itu? Ya, jadi disampaikan kepada jajaran sekretariat maupun jajaran ad hoc Panwascam yang ada di kecamatan-kecamatan, ya kita tetap semua orang yang datang kita tetap menerima seperti itu. Entah dia menyampaikan laporan yang sebenarnya memang dugaan pelanggaran ataupun menyampaikan informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran, kita semua prosesnya menerima. Seperti itu. Tetap ditampung. Ya, kita tetap menampung. Seperti entah itu dalam bentuk laporan ataupun informasi awal. Ya, seperti itu. Karena kan kita memang itu tadi proses pengawasan kita juga ini kan dibantu dengan adanya pengawasan partisipatif tadi itu, yaitu masyarakat. Seperti itu. Berarti dalam hal tadi sempat disinggung pengawasan partisipatif, berarti dalam
artian Bawaslu ini dengan banyaknya ya, kemarin banyaknya masyarakat yang datang ke Bawaslu, berarti pandangan Pak Wawardi seperti apa? Apakah masyarakat menaruh harapan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan ini, atau hanya sekedar mengisi waktu, atau seperti apa ke Bawaslu itu waktu itu? Iya, kebanyakan memang ya itu tadi, tetap mengharapkan bagaimana proses pengawasan yang ada di Bawaslu, bagaimana juga proses penanganan pelanggaran tadi itu yang ada di Bawaslu terkait dengan proses-proses tadi itu harapan-harapan masyarakat gitu. Tetapi kan semuanya kan kita harus ada proses daripada itu. Ada proses dari proses penyampaian laporan, proses penyampaian informasi awal, kan ada jenjang-jenjang proses yang harus kita laksanakan seperti itu. Iya, berarti Bawaslu ini secara tidak langsung sudah menjadi pintu terakhir lah bagi masyarakat yang tidak tahu mau memberitahu informasi ini ke siapa, begitu Pak, karena mereka sudah melewati momentum yang paling penting pada pilkada kemarin, tidak memilih seperti itu. Jadi kan harapannya memang laporan-laporannya masyarakat ini kan harapannya mereka, apa yang mereka mau sampaikan, apa hasil yang mereka dapatkan, itu mereka harus sampaikan ke Bawaslu sebagai proses pengawasan di Bawaslu dan penindakan pelanggarannya. Seperti itu. Ini menjadi harapan seperti yang disampaikan tadi. Itulah mungkin harapan daripada masyarakat, ya tinggal ke Bawaslu yang kita adukan ini seperti itu. Tinggal dari Bawaslu mau menyatakan apa begitu ya. Tapi kan kita kembali Bawaslu juga kita punya proses dalam proses penanganan pelanggaran ini seperti itu. Nah, untuk laporan tadi yang 82 di kota, sekitar 80-an ya Pak Kodir, dengan 60 di kecamatan di Sekota Palu itu apa hasilnya secara gambaran umum Pak Kodir? Hasil dari laporan mereka yang mereka sampaikan secara resmi. Jadi total dari 82 laporan itu ditambah dengan yang dari tingkatan Panwasjam tadi itu, ya ada laporan yang memang kalau garis besarnya sih kebanyakan laporan itu yang kita prosesnya yaitu kita tidak bisa registrasi karena tadi itu ada yang terkait dengan buktinya masih kurang bukti, masih yang melapor ini bukan yang memang yang bersangkutan, cuma dengar cerita daripada yang orang lain. Memang orang lain yang tidak datang ke TPS, dia dengar cerita, dia juga melapor. Di saat kita tanyakan proses bukti atau kita kembalikan dalam proses perbaikan tidak dilengkapi juga seperti itu. Berarti ada juga pelapor yang tidak ada pada saat kejadian itu terjadi. Begitu. Iya, ada juga yang datang melaporkan tidak ada di lokasi kejadian, tapi dia datang melaporkan ya mungkin keluarganya atau apa. Cuman kita kan tetap menampung dan menerima dan juga kita terima dan kita mengembalikan kepada yang bersangkutan atau masyarakat ini untuk memperbaiki laporannya itu. Tapi mereka memperbaiki atau kebanyakan tidak memperbaiki? Kebanyakan tidak memperbaiki. Justru itu dengan tidak diperbaiki laporan, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan. Iya, banyak yang memang kita tidak registrasi karena proses tadi itu. Minta untuk perbaiki karena kurangnya alat bukti. Karena ya mungkin kekurangan seperti uraian yang tidak jelas uraian yang tidak jelas dan sebagainya. Itu semua dikembalikan untuk diperbaiki, tapi banyak yang tidak memperbaiki. Sampai itu kan kita sebagaimana amanat undang-undang Perbawaslu kan tidak bisa kita untuk meregistrasi, tetapi dijadikan sebagai informasi awal untuk kita telusuri. Kalau begitu Bawaslu sudah memenuhi atau melaksanakan semua apa yang diatur dalam Perbawaslu berarti dalam hal penanganan perbaikan laporan itu sudah semua berarti ya? Tidak ada satupun yang dilewatkan. Iya, alhamdulillah kita secara teknis kita tetap mengacu kepada peraturan Perbawaslu maupun peraturan undang-undang terkait mekanisme penanganan pelanggaran ini. Nah, dalam laporan tadi itu yang didominasi di
Habis pungut hitung itu apa? Kita bahasnya apa ini? Apa maksudnya kita bahasakan laporan itu terkait dengan hak ya, hak memilih ya, hak memilih. Nah, konstitusi laporan lah. hak memilih lah kita supaya tidak bingung lagi kan. Nah, laporan hak memilih ini itu kan yang paling banyak. Ya. Nah, pada saat mereka melapor ini siapa yang mereka laporkan? Pak Kordif. Ini kan pasti ada pelapor ini. Iya, Apa? iya. Ada pelapor pasti ada yang dilaporkan. Nah, berarti ada terlapor. Ini mereka melaporkan siapa ini dalam laporannya mereka? Ya, jadi ini saya penasaran. Di dalam laporan ini kebanyakan yang mereka laporkan ini anggota KPPS. Anggota KPPS yang bertugas pada hari pelaksanaan pungut hitung itu. Oke. Itu yang dilaporkan. Tetapi kan anggota KPPS ini kan berjumlah 7 orang, gitu. Biasa kan, jadi kan kita menanyakan atau teman-teman menanyakan bahwasanya yang dilaporkan ini 7 orang siapa? Itulah. Gitu kan? Tidak bisa main apa? Bawaslu cari tidak bisa, kecuali temuan. Itu baru Bawaslu bisa. Oh ini si A, si B, si C begitu ya. Kalau laporan harus pelapornya Pak Kordif ya? Iya. Seperti itu. Jadi di saat kita tanyakan siapa yang mau dilaporkan, pelapor ini kebanyakan yang bingung. Siapa? Dari 7 orang itu kita berikan lagi. Ini di KPPS ini, di TPS ini kan ada 7 orang yang bertugas. Iya. Siapa semua yang mau dilaporkan. Bahkan ada juga yang melaporkan keseluruhan daripada KPPS itu. Berarti laporan itu harus konkret juga kan? Siapa terlapornya, bagaimana peristiwanya, buktinya seperti apa. Dan bahkan saya dapat bocoran Pak Kordif. Ini ada di salah satu laporan, ini bocoran, saya dapat informasi. Terlapornya itu anggota KPU. Iya. Ada anggota KPU. Gitu. Bahkan pada saat di TPS saja mereka tidak masyarakat tidak tahu siapa mau dilaporkan. Ya, itu sih entah laporannya saya tidak tahu ya apakah betul ada anggota KPU atau tidak, tapi menurut saya itu bukan domisilinya anggota KPU waktu itu. Iya. Pak siapa ya? Pak Musbah ya? Ya sempat memang teman-teman di KPU Kota Palu itu memang menjadi teradu dalam proses penyampaian laporan itu. Tetapi kan ya itu berbeda kalau hak pilihnya kan berada di daerah, terus petugasnya juga teman-teman dari KPU ini atau komisioner KPU ini bisa saja, tetapi ini kan berada di TPS persoalannya seperti itu. Nah, bagaimana Bawaslu melihat dan menanggapi soal laporan yang seperti itu Pak Kordif? Pelapornya ada, uraian kejadiannya ada, tapi terlapornya ini tidak sinkron dengan uraian kejadian. Bagaimana Bawaslu menanggapi itu? Apakah memang masuk juga sebagai perbaikan laporan atau seperti apa Pak Kordif? Iya, ada yang kita tetap kalau macam memang terlapornya dia menyampaikan bahwasanya oh iya terlapornya si A atau si B. Oke, kita tetap terima untuk kita, tetapi ada proses kita mengembalikan kembali agar karena tidak connect antara melapor uraian dengan juga siapa yang dilaporkan seperti itu toh. Tetapi kalau macam memang terlapornya tidak jelas, ya kami menyampaikan kepada yang mau melaporkan ini silakan dulu untuk diperbaiki siapa yang akan dilapor seperti itu. Karena ada beberapa laporan yang tidak jelas, makanya dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Iya, untuk diperbaiki. Tapi mereka tidak perbaiki. Iya, ada yang tidak diperbaiki. Itu ini juga sebenarnya Pak Kordif menjawab mungkin ada di luar sana yang mengatakan bahwa Bawaslu ini tidak menanggapi laporan, tidak melanjutkan laporan atau tidak memproses laporan. Nah, berarti jawabannya seperti ini sudah? Iya, jawabannya Bawaslu selama masa proses yang sudah ditetapkan penerimaan laporan, kami tetap membuka sampai batas waktu yang ditentukan, sampai dengan malam hari pun kami tetap menerima. Kami semua jajaran Bawaslu turun untuk menerima laporan dan tetapi itu tadi jawabannya, laporan yang masuk tidak semerta-merta Bawaslu juga langsung nyatakan itu sebagai pelanggaran dan sebagainya. Ada mekanisme, ada tata cara yang diatur oleh undang-undang maupun Perbawaslu yang kita harus jalankan sesuai itu. Seperti itu. Berarti butuh kajian yang dalam lah untuk menentukan bahwa apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Iya, kan, tetap ada proses kan, ada proses kita
membawa proses ini dengan diskusi seperti itu kajian kan, awal. kajian awal. Oke. Bagaimana, apakah ini ada dugaan pelanggarannya atau cuman ya laporan biasa saja dan yang mungkin tidak memenuhi syarat tadi itu, seperti itu. Nah, banyak sekali laporan kemarin di pilkada. Itu Bawaslu itu menangani sesuai jam kantor kah atau seperti apa, Kurip? Atau kalau misalnya masih ada masyarakat di Bawaslu tetap ditangani sampai tengah malam atau bagaimana? Pengalaman yang kemarin, Kurip? Pengalaman kemarin kita tetap menyesuaikan dengan waktu yang sudah diatur di Perbawaslu. Ada di proses Perbawaslu ini kan ada yang penanganan pelanggaran yang kita sesuai dengan jam kantor. Ada yang tidak. Ada yang memang kita harus menerima di masa-masa akhir laporan itu kan, kita harus menerima full, ataupun ada yang kita harus terima di masa waktu kerja. Kan seperti itu. Betul. Di proses Sabtu Minggu kan kita ada yang kemarin di pemilu kan kita tidak bisa menerima. Ada di pemilihan kita menerima, seperti itu. Berarti dalam waktu yang kemarin pasca pengut hitung berarti tahapan rekap, Pak Korip ya? Iya, sudah. Nah, berarti tahapan rekap itu salah satu tahapan yang dikecualikan dalam artian boleh terima laporan sampai malam dalam SE atau bagaimana, Pak Korip? Iya, di dalam ketentuan yang ada kita bisa menerima laporan sampai artinya kapan masih ada manusia di situ tetap dilayani. Kita layani. Kemarin sampai jam-jam berapa itu? Kita memang full kemarin itu di masa pemilihan, kita memang bahkan sampai jam 2 sampai jam 3 bahkan atau jam 1 kita terima laporan. Dan setelah terima laporan itu kita juga kan prosesnya langsung ada yang proses kita harus kajian awal segera karena waktu yang kita kejar, seperti itu. Kalau waktu di kecamatan pernah supervisi terkait dengan ini, kan ada 60 laporan tadi. Iya. Supervisi juga, didampingi juga. Akhirnya kan di kecamatan ini kita bukan cuma supervisi juga, kita bahkan sampai mendampingi. Saya bersama teman-teman staf pun turun untuk mendampingi langsung proses bagaimana penerimaan laporan di kecamatan ini, karena itu tadi proses penerimaan laporannya banyak sekali yang datang melapor, dan itu tadi semua hampir sama dengan dengan yang di kota. Iya, yang di kantor Bawaslu kota. Banyak juga yang datang dan ramai, bahkan sampai dengan datang dengan mobil pick up dan sebagainya, banyak sampai mengantri bahkan masyarakat di depan kantor. Teragitasi begitu ya? Masyarakat ini datang ke Bawaslu? Entah ada arahan dan sebagainya, itu kan di balik layar lah, itu kita tidak tahu lah ya. Intinya adalah masyarakat melapor karena ada permasalahan yang terjadi seperti itu. Nah, ini menjadi bahan evaluasi juga, Pak Korif, untuk ke depan. Ini sebenarnya apa yang celahnya ini, apa yang keliru di sini? Apakah karena ada beberapa pemberitahuan yang tidak tersalurkan, atau TPS yang jauh, atau seperti apa? Ini kan butuh kajian juga, butuh evaluasi juga, di mana sebenarnya ini supaya kita bisa perbaiki ke depan. Iya. Jadi untuk evaluasi ke depan dan juga mungkin untuk ke depannya terkait dengan proses tadi ini, memang kita harus matang dulu. Jadi tahapan pemilu maupun pemilihan ini kan ada tahapan-tahapan yang dilewati. Iya. Matang di dalam proses pemutahiran data pemilih ini, khususnya pemutahiran data pemilih. Mana tadi pemilih yang memang sudah masuk DPT, mana yang masuk DPTB dan DPK. Ini semua harus sudah kita harus ada jenjang dalam proses itu, sudah harus di filter memang dalam persoalan ini. Makanya sebenarnya kalau kita punya waktu yang panjang dalam proses proses tahapan pemilu ataupun pemilihan ini, enak kita dalam proses penataan data pemilih itu. Seperti itu. Lebih optimal. Lebih optimal. Karena itu tadi kejadian kita melihat daripada kejadian pilkada kemarin dengan banyaknya laporan ini. Ini semua kebanyakan proses adalah proses di
pemutahiran data pemilih. Pemutahiran. Berarti Gitu. memang sedikit banyaknya terdampak juga sampai dengan hari H ya. Seperti itu. Oke. Pak Kodif, ini saya kira kita minum dulu ini. Ya. Kita sudah kering dari tadi. Aduh. Ini sudah mulai basah lagi nih. Kayaknya akan lama lagi nih. Iya. Nah, Pak Kodif, di pilkada kemarin, perkara apa yang paling apa ya mau dibilangnya paling sulit untuk ditangani atau paling ruwet lah, paling pokoknya ini bikin kepala ini seperti Iya. yang apa itu Pak? Jadi terkait perkara ini kan semua kita menganggap semua ini ada tingkatan kesulitan ataupun adalah bagaimana kita menyelesaikan dan sebagainya. Tetapi memang kita lebih kepada proses penanganan pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana. Tindak pidana. Ya, tindak pidana. Karena bagaimanapun proses tindak pidana ini prosesnya kita dibatasi waktu dengan proses, dan kita di situ bukan cuma Bawaslu saja, terlibat juga pihak kejaksaan dan juga Oke. pihak kepolisian. Ada Gakumdu juga Iya, ya. ada Berarti tingkatan Bawaslu Gakumdu. tidak bisa memutus secara sepihak lah Iya. untuk perkara tindak pidana, dugaan tindak pidana. Perlu juga masukan atau kajian dari teman-teman kepolisian, kejaksaan. Iya, Pak Kodif. seperti itu. Sama juga halnya dengan proses administrasi. Oke. Proses kode etik. Ini kan juga prosesnya ya kita kaji juga dan Ya. kita bahas di pleno juga. Seperti itu. Sebenarnya sama-sama Sama. sulit dan sama-sama beresiko Iya, juga Pak Kodif ya. Kalau resikonya. salah langkah, ada orang tidak senang, bisa jadi aduh, Iya, bisa masuk jadi lagi etik aduan. kita seperti itu. Oke. Tadi soal Gakumdu dibahas. Ini di dalam Gakumdu ini bagaimana Pak Kodif memformulasikan sehingga Gakumdu ini tetap solid, selaras, sepemahaman, sepemikiran dan seterusnya. Iya. Nah, artinya tetap kompak lah. Iya. Bagaimana Pak Kodif melakukan hal itu? Ya, jadi untuk Gakumdu ini karena kan kita bukan cuma sendiri di sini. Oke. Unsurnya kan bukan cuma unsur Bawaslu, tetapi ada unsur dari kepolisian, Kepolisian. dari kejaksaan. Maka yang kita harus lakukan yaitu, dan juga kemarin sudah kita lakukan, yaitu adalah komunikasi yang kita tetap jalankan dengan baik. Komunikasi yang Iya. dibangun ya. Jadi adapun komunikasi masuknya laporan, kita sudah harus berkomunikasi. Oke. Terus ada proses kajian dan sebagainya, pemeriksaan saksi, Oke. pemeriksaan pelapor, terlapor, kita sudah harus berkomunikasi dan Oke. sudah harus ada sama-sama di situ untuk membahas itu semua. Berarti memang sejak adanya laporan atau sejak munculnya temuan, memang Gakumdu ini harus segera dilibatkan. Iya. Agar pendapat kejaksaan, pendapat kepolisian dan pendapat kita itu diramu jadi satu. Itulah hasil dari keputusan seperti itu ya. Iya. Jadi memang itu bukan cuman menjadi seperti kita punya keinginan, tidak Iya. juga. Itu sudah menjadi juga arahan ataupun penyampaian daripada pimpinan di Bawaslu, mulai dari pimpinan Bawaslu RI sampai pimpinan Bawaslu provinsi menyampaikan seperti itu kepada kita untuk tetap berkomunikasi. Mulai dari awal adanya laporan kita sudah harus mulai berkomunikasi seperti itu. Tapi betul, masuk akal juga karena kalau misalnya Bawaslu bilang A, terus kepolisian bilang B, kejaksaan bilang C, ini tidak akan naik ini barang. Iya, Pasti itulah. akan berhenti juga. Iya, Seperti karena itu ya. memang kita harus sepemahaman, Iya. sepemikiran. Begitu juga di dalam proses kajian kita kan. Kalau Iya. kalau kita bilang A terus yang dari kepolisian B dan dan kejaksaan C kan ini berbeda semua seperti itu. Jadi walaupun kita cari ataupun kita bahas prosesnya, kalau tujuannya memang berbeda ya susah memang gitu. Dan memang itu tadi kita kembali kepada risiko dalam proses penentuan itu, Ya. gitu. Karena di masing-masing lembaga ini punya proses etik
gitu. Oke, ada sendiri ininya ya, karena mereka juga ada Iya, ininya ya, ada etik semua. penegakan etiknya. Ya. Nah, tapi selama ini memang tidak pernah ya ada misalnya perbedaan pendapat sampai di rapat itu, wah menurut saya tidak bisa ini, oh menurut saya bisa ini, atau adem-adem saja, atau oke, ini cocok, ini oke, atau bagaimana situasinya Ya, lah. Alhamdulillah kita alhamdulillah dalam kemarin di pemilu maupun pemilihan, alhamdulillah kita tidak pernah ada sampai tidak ada seperti itu. Iya. Walaupun memang ada perbedaan pendapat, tetapi kita kembali kepada hasil pemeriksaan tadi. Bagaimana? Apakah dari hasil pemeriksaan dan uraian laporan, apakah terus kajiannya, apakah ada seperti itu? Walaupun memang ada perbedaan pendapat, tetapi kita tetap mengacu kepada tadi itu, hasil daripada kajian dan sebagainya, dan pemeriksaan. Jika memang ada kendala, kembali lagi ke aturan bagaimana? Iya. Nah, kalau misalnya kita sudah melewati hasil pemeriksaan, kita lihat hasil pemeriksaannya apakah bisa memenuhi unsur-unsur atau tidak, begitu Pak Kodip ya? Tetap kita kan kembalikan kepada aturan yang sudah ada. Oke. Ini waktu penanganan pelanggaran di Pilkada Pak Kordif, ini kan kalau kita baca di undang-undang kan tiga hari saja nih, 3 hari kalender saja. Jumat masuk laporan, ya Sabtu Minggu terhitung, sudah jalan rodanya kan. Kalau pemilu kan beda. Kalau pemilu itu 7 hari, tapi dia hari kerja. Jadi Jumat dilaporkan, nanti Senin baru terhitung 1 hari. Nah, itu pun dalam pilkada istilah yang kita sering bicarakan 3+2 ya. Nah, 2-nya ini kan sebenarnya untuk pelapor, keterangan tambahan pelapor. Nah, kita fokus di 3 hari saja Pak Kodif. Nah, optimal tidak waktu yang diberikan undang-undang 3 hari itu, atau memang kita harus paksa bisa ini, mungkin tidak bisa atau karena bagaimana? Ya, kalau kita bicara optimal sesuai dengan ini kan peraturan perundang-undangan dan juga ini undang-undang Perbawaslu ya, kita juga yang teknis daripada penanganan pelanggarannya. Ya, kita harus memaksimalkan, memang harus memaksimalkan waktu yang ada, memaksimalkan karena itu tadi proses pemilu dan pemilihan ini memang sistemnya dia punya punya tahapan-tahapan tadi itu. Jadi memang kalau kita mau mengambil proses ini terus dipanjangkan waktunya, berarti memang tahapan juga sudah berpindah. Mungkin seperti itu dalam proses pembuatan undang-undang ini. Karena memang juga waktu tahapan di pilkada juga kan lebih singkat daripada pemilu Pak Kodip ya. Seperti itu. Sebenarnya agak khawatir juga kalau misalnya kita di Bawaslu Pak Kodif. Kenapa? Karena misalnya karena kita hanya diberi waktu 3 hari kerja ini, 3 hari kalender ya, 3 hari kalender. Tapi kita dapat perkara yang sangat rumit, yang bisa melibatkan bukti elektronik, entah video atau rekaman atau sekarang sudah ada sosmed ya. Screenshot media sosial. Itu bagaimana Bawaslu, upaya Bawaslu untuk ini bisa untuk naik dengan bukti-bukti yang rumit seperti itu? Adakah strategi yang dirancang oleh Bawaslu atau yang diterapkan oleh Bawaslu untuk menangani hal itu? Iya. Jadi terkait dengan proses video dan sebagainya ini kan kalau kita masuk kepada ranah, kebanyakan kan di proses proses pelanggaran tindak pidana ya, misalnya pidana. Iya, pidana. Kebanyakan di situ terus terkait dengan pemeriksaan itu. Hal ini kita sudah antisipasi memang. Bagaimana dengan proses waktu yang ada. Jadi kita sudah sudah berkomunikasi. Itu tadi yang saya bilang. Tim kita Gakumdu ini sudah berkomunikasi dari awal. Kita sudah mulai melihat apa barang bukti ataupun apa yang harus kita bukti tambahan atau apa yang kita harus ambil. Seperti contoh terkait dengan video dan sebagainya. Ini kan prosesnya kan harus dilapor kepolisian seperti itu kan. Ini sudah kemarin alhamdulillah di pemilu dan dan pilkada
pemilihan kemarin, kita sudah komunikasikan dari awal dengan pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan bagaimana dalam hal ini dengan waktu yang sesingkat itu tadi. Gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah terkomunikasikan, dan waktu itu pihak kepolisian sudah menyampaikan kita diberikan kompensasi waktu dengan proses tadi itu, proses waktu yang kita punya waktu yang berbatas tadi itu. Tetapi alhamdulillahnya kita tidak sampai dengan ada yang bukti terkait dengan persoalan video tadi itu untuk di laboratorium forensik. Ini kan dugaan pelanggaran, dugaan tindak pidana ini kan sebenarnya tidak main-main Pak Kodir. Jadi butuh analisis di awal. Ini kalau misalnya perkaranya jauh dari kata memenuhi unsur, mungkin saja apabila itu ada ada buktinya, itu kemungkinan kepolisian tidak akan lapor ya. Kalau misalnya ini kemungkinan ini potensial ini akan lanjut. Berarti sebelum selesai penanganan pelanggaran di Bawaslu, atau dalam kata lain sebelum dilimpahkan ke kepolisian, itu memang sudah dibawa ya ke lapor, atau seperti apa atau strateginya? Iya, strateginya kita harus komunikasi itu tadi. Jadi membangun komunikasi dari awal. Kalau memang menurut kepolisian ini kita harus adanya laboratorium forensik, maka kita sudah harus persiapkan dengan deadline waktu tadi itu. Kita sudah harus persiapkan. Entah arahan bagaimana, mungkin komunikasi kita bagaimana terkait dengan apakah sudah harus dilapormasi di proses di Bawaslu, atau lapornya sudah diproses sudah diproses kepolisian. Tetapi kebanyakan itu proses lapor kan, seperti kemarin kita berkomunikasi karena ada kasus yang ataupun dugaan pelanggaran yang kemarin sempat masuk di kita kan. Betul. Itu kan hampir adanya laboratorium forensik yang digunakan. Itu kemarin kan saran daripada teman-teman kepolisian ini bahwasanya ya masih di proses Bawaslu, sudah kita harus bisa melakukan lapor, karena itu tadi ada waktu-waktu juga yang diperlukan begitu. Berarti kemarin memang bukti utamanya itu memang cuma video itu saja. Iya, video itu. Salah satu perkara di Bawaslu kemarin untuk dugaan tindak pidana. Nah, Pak Kordif, ini kan penanganan pelanggaran ini kan tidak mudah, tidak juga rumit. Ya, tergantung bagaimana cara kita melihat saja. Kalau misalnya kita banyak mengeluh pasti akan sulit. Nah, Pak Kordif, bagaimana sebenarnya Pak Kordif melakukan langkah-langkah yang efektif untuk penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Palu ini Pak Kordif? Itu tadi yang saya selalu sampaikan dari awal. Dari awal kita tadi pembahasan kita di awal, bahwasanya untuk bagaimana caranya itu semua, saya tetap bekerja sama dengan teman-teman staf dan juga Kasubag yang ada. Berdiskusi kita bagaimana pemecahannya seperti ini dan seperti ini. Karena itu tadi memang ada sisi memang tidak mudah dan tidak gampang. Gitu. Ada tidak mudah, tidak gampang. Bagaimana kita akan melakukan ini seperti itu. Kalau kita tidak punya tim yang solid, maka susah jadinya seperti itu. Apalagi macam tadi kembali kepada basic saya sendiri kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah selama dalam proses penanganan pelanggaran di pemilu maupun di pemilihan, kita tetap sama satu berkomunikasi, tetap artinya komunikasi artinya komunikasi tetap solid, bertukar pikiran, diskusi gitu. Nah, itu memang langkah yang paling dasar dan sederhana dan mudah dan bisa dilakukan semua orang. Itu berkomunikasi, diskusi ya kan, solid. Nah, artinya terlepas dari itu kita tangani sama-sama begitu. Nah, ini memang tergantung bagaimana kita menyikapi pokoknya. Sulit atau mudahnya. Karena memang kembali kepada kita. Kan kebanyakan ya mungkin juga ya ada di saya ataupun di teman-teman lain terkait dengan proses menerima dan tidak menerima ini. Dan kita ada namanya struktural, kita tetap harus ini. Tetapi tim yang solid itu harus punya struktural yang selalu ingin sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi, sama-sama ingin bagaimana caranya semuanya gitu. Itu dia tadi bincang-bincang kita. Ini momentum yang sangat luar biasa, kita bisa berdiskusi. Pak Kodir, adakah
sebagai bahan sosialisasi saja nih ke masyarakat. Ya. Adakah pesan-pesan untuk masyarakat terkait dengan upaya meminimalisir adanya pelanggaran di masa yang akan datang, Pak Korif, di Ya. pemilu yang akan datang? Iya. Jadi untuk ke depan ini menjadi yang mungkin juga sudah menjadi pemikiran dan mungkin evaluasi daripada proses penanganan pelanggaran yang ada di pemilu dan pemilihan kemarin. Oke. Bagaimana kita untuk meminimalisir proses ini agar meminimalisir banyaknya proses pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran. Jadi ke depan sedikit kita juga ingin menyisipkan bahwasanya terkait dengan proses sosialisasi terkait dengan pemilih, terkait dengan pemilih, gitu. Jadi proses sosialisasi terkait dengan pemilih ini bukan cuma sosialisasi proses tahapan-tahapan saja, tetapi coba juga kita mau masuk atau diselipkan proses sosialisasi terkait penanganan pelanggarannya, aturan-aturan yang pelanggaran atau tidak, seperti itu. Berarti jangan cuma sosialisasi soal pentingnya memilih atau kapan hari pendidikan memilih. Pemilih lah, seperti itu. Jadi secara komprehensif ya, diberitahu semua. Jadi pendidikan pemilih itu kita masukkan komprehensif semua, dari tahapan, dari aturan, seperti itu, proses pelanggarannya, agar masyarakat mengetahui, gitu. Masyarakat luas ini mengetahui, dan juga khususnya masyarakat Kota Palu ini ketahui. Oh, ini tahapan, ini proses alur tahapan, ini pendidikan pendidikan partai politiknya, ini pendidikan pemilunya, ini pemilihan pendidikan pemilihannya, dan ini proses pelanggarannya, dan ini mekanisme penanganan pelanggarannya, dan proses yang lain yang ada, pengawasannya dan sebagainya, seperti itu. Mungkin terakhir ini, Pak Korif, pesan untuk masyarakat yang masih mau masih mau terima money politik. Coba Jadi, apa yang mau disampaikan? Ini kan money politik ini kan satu kali saya dorong dapat ini. Coba pesannya, Pak Korif. Jadi untuk money politik sendiri ini memang pesannya ya janganlah atau jauhilah proses money politik ini. Karena ke depan money politik ini tidak baik untuk kita ke depan, terutama kepada masyarakat. Karena prosesnya di saat itu saja, tetapi tidak berproses di 5 tahun ke depan. Berarti apa yang dikasih oleh pimpinan ataupun kepala daerah maupun anggota DPRD ataupun yang kemarin sudah melakukan calon dan juga caleg kemarin, ini yang diberikan cuma di situ saja. Sampai di situ saja. Terlalu Tetapi apa sekali. yang masyarakat harapkan untuk mereka kerjakan nantinya di saat mereka sudah jadi, tidak akan terlaksana sebaiknya. Seperti itu, apa yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Jadi harus dihindari, dihindari jauh-jauh lah persoalan money politik. Dan juga persoalan money politik juga ini untuk urusan hukumnya juga akan lebih ini. Kena juga. Kena jadi juga. yang mau memberi yang memberikan juga ini minta tolong. ini tidak akan habis-habisnya ini. Kalau ini sebenarnya penerima ini tidak mau orang terima kalau tidak pemberi, Pak Korif ya. Pasti. Nah, itulah saya pikir yang harus kita selesaikan semua, bukan cuma Bawaslu, Pak Korif ya. Semuanya sama-sama kita masyarakat. Untuk itulah ada partisipatif. Nah, saya kira terima kasih Pak Korif sudah meluangkan waktu yang luar biasa ini untuk kita berbincang-bincang soal pelanggaran. Mungkin di lain waktu kita akan bincang lagi dengan topik yang berbeda. Mungkin topiknya nanti khusus money politik atau topik-topik lain. Nah, kita nantikan saya nanti. Jadi nanti sedikit juga mungkin dari saya terkait dengan perbincangan kita pada hari ini, bahwasanya memang inilah keterbukaan Bawaslu di pemilu dan pemilihan kemarin. Bahwasanya Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Palu, tetap proses penanganan pelanggarannya tetap berjalan, gitu. Tetap menerima laporan dan sebagainya. Tetapi
kenapa masyarakat menganggap Bawaslu tidak menganggap itu pelanggaran atau menindaklanjuti itu? Karena ada proses dari tadi itu. Itulah tadi yang kita sudah bahas, itulah keterbukaan kita bahwasanya Bawaslu sudah melakukan kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah melakukan hal yang terbaik lah. Iya, sudah melakukan hal yang terbaik. Tetapi itu tadi ada proses. Tidak semerta-merta masuk laporan langsung kita ini. Ya, gitu. kan tidak mungkin orang dilaporkan langsung masuk penjara. Mungkin juga kan. Harus dikaji dulu kan. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kodim atas waktunya. Mungkin lagi mau disampaikan? Terakhir ya itu tadi harapannya semoga ke depan sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini ya itu tadi menjadi menjadi titipan ataupun penyampaian akhir agar bisa mungkin itu tadi mulai dari tingkat pendidikan pemilih yang ada di pemerintah kota, yang ada di Pusbangpol, terus pendidikan pemilih yang ada di teman-teman KPU, dan juga ada pendidikan pemilih yang ada di kita Bawaslu atau pengawasan partisipatif. Saya memohon ke depan agar bisa dimasukkan juga proses aturan ataupun proses penanganan pelanggaran ini, agar masyarakat juga tahu. Ini sudah menjadi itu tadi supaya kita meminimalisir terutama dengan proses money politik tadi itu. Itu saja. Terima kasih. Tapi semoga beban sosialisasi Bawaslu ke depan ini tidak menjadi berat Pak Kodim. Karena apa? Karena ini kan akan dipisah nanti nih, pemilu nasional. Kalau pemilu lokal terus undang-undangnya masih terpisah, ini agak sulit juga atau tidak ada perubahan. Ini lebih repot lagi kita melakukan sosialisasi karena mekanismenya berbeda ini antara undang-undang primer ini, antara undang pemilu dan pemilihan. Sekian dari kita. Tidak terasa ini saya kira sudah mau 1 jam ini. Padahal niatnya cuma mau 10 menit saya tadi. Ternyata kebablasan sampai 1 jam. Sobat Bawaslu yang kami cintai dimanapun Anda berada, sekian podcast kali ini. Kita akan berjumpa di lain waktu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.